Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Hari ini kita akan membahas soal pengusiran Ustaz. Jadi ada pejabat Bu Risma sebenarnya datang ke Padang, kemudian tidak diterima dan diusir. Apakah memang wajar hal itu terjadi apabila ada pejabat datang ke wilayah dan tidak diterima, kemudian diusir Ustaz? Bagaimana menurut Anda? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, ini bukan kali pertama ya seorang tokoh atau seorang dai atau ya seorang tokoh figur tertentu. Nah, kebetulan sekarang ini adalah menteri yang datang mengunjungi korban gempa ya, atau korban banjir. Ya kalau setiap orang atau setiap komunitas, setiap perkumpulan atau setiap warga, seseorang mengatasnamakan warga, mengatasnamakan suku, mengatasnamakan putra daerah bisa dibenarkan, di apa ya, dibiarkan untuk melakukan pengusiran, maka itu sama dengan menjadikan pengusiran sebagai salah satu tradisi, cara. Terlepas apakah tokohnya itu memang dianggap salah, sebelum ini ada kasus yang sama, pengusiran di sebuah kota di Jawa Timur. Kebetulan tokoh yang diusir itu adalah tokoh yang memang dikenal intoleran, dikenal suka melakukan, memberikan pernyataan-pernyataan yang provokatif dan seterusnya. Ya, boleh jadi itu adalah reaksi dari pengusiran yang terjadi sebelumnya di kota Jawa Timur. Kita tidak punya bukti nyata tentunya tentang itu, tapi mungkin itu adalah ekspresi kekecewaan kepada penegak hukum. Tapi ini tidak bisa dibenarkan karena pengusiran bukan bagian dari proses penegakan hukum. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Walaupun dengan alasan eh, demi keamanan Ustaz. Biasanya kan mereka melakukan itu alasannya karena daripada nanti ribut, daripada nanti ini. Jadi mereka terpaksa tidak menerima atau mengusir mereka. Bagaimana dengan itu, Ustaz? Iya, sebetulnya dengan dia tidak mau diberi hak untuk menyampaikan apapun bila dipandang begitu, malah itu harusnya melalui mekanisme dan prosedur hukum. Misalnya ada penegak hukum, ada aparat, itu bisa dilakukan agar tidak ada aksi main hakim sendiri. Justru bila diusir oleh massa, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang yang mungkin negatif, orang yang memang punya jejak negatif, itu bisa diantisipasi agar dia tidak diundang, agar dia tidak masyarakat. Tapi kalau seorang menteri, dan menteri ini merepresentasi presiden, dan presiden ini adalah orang yang dipilih oleh masyarakat, mestinya tidak mungkin satu orang bisa melakukan pengusiran secara vulgar begitu, dan kemudian videonya itu diekspos kemana-mana. Itu kan seolah-olah itu merepresentasi seluruh pengungsi, padahal tidak. Ini kan perbuatan tidak menyenangkan. Andai kan orang yang diusir itu kemudian dia melakukan pelaporan dan dia merasa dirinya dihinakan atau dipermalukan atau dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan oleh yang diusir, mungkin persoalannya bisa menjadi panjang. Maka dari itu menurut saya di sini pentingnya penegak hukum, aparat penegak hukum itu benar-benar responsif, benar-benar bisa menegakkan hukum tanpa mempertimbangkan massa yang menentang keputusan hukum. Kalau enggak, bisa jadi hukum memutuskan begini, tapi ada gerakan massa tertentu yang menuntut dibebaskan, akhirnya seorang kriminal juga bisa dibebaskan. Ini Ya, karena tidak ada yang berhak mengklaim satu daerah itu sebagai miliknya. Saya bisa mengusir atau orang lain bisa mengusir dari properti individualnya, personalnya. Tapi satu kota, satu provinsi, satu daerah, apa bisa seseorang mengatasnamakan satu kumpulan kemudian mengusir? Ini yang terjadi juga di Madura beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu, ketika ada sekelompok orang mengatasnamakan ulama atau kiai atau apapun lah, bisa melakukan pengusiran terhadap warga yang dipandang berbeda pandangan, dianggap sesat, kemudian mereka kehilangan haknya atas tanah yang dimilikinya.
kampung halamannya sekian tahun. Nah, itu juga persoalan. Maka dari itu jangan kita melihat siapa yang diusir, karena itu juga subjektif. Lebih baik tidak menjadikan pengusiran ini sebagai pola dalam mengatasi masalah. Begitu. Jadi misalnya ada orang melakukan perbuatan tidak senonoh, pasangan atau apapun namanya. Tidak perlu masa mengambil alih kekuasaan, wewenang penegak hukum. Bayangkan kalau setiap orang, setiap daerah, setiap warga kampung kemudian berinisiatif melakukan itu kan itu sama dengan mengabaikan hukum. Nah, kan lebih baik bila memanggil aparat hukum, kemudian aparat hukum juga tidak bertindak sesuai dengan keinginan massa, tapi berdasarkan prosedur hukum yang memang ditetapkan. Begitu. Saya baca-baca sih alasannya karena adalah pencitraan, Ustaz. Maksudnya pencitraan adalah berarti pejabat tersebut sebenarnya datang bukan untuk melakukan tugasnya, tapi membuat citra dia menjadi lebih baik. Apakah dengan seperti itu juga tetap tidak bisa dibenarkan? Ya jelas. Itu sendiri adalah tuduhan, pencitraan itu. Ya, dari mana orang tahu wah itu pencitraan atau tidak? Jadi selain mengusir juga menuduh. Double itu. Nah, kalau seorang pejabat memang harus datang posisinya sebagai seorang menteri sosial, terlepas kita suka atau tidak suka dengan orangnya, tapi dia datang dalam kapasitasnya sebagai pembantu presiden untuk melihat kondisi pengungsi. Dari situ mungkin baru pemerintah setelah melihat, mendapatkan laporan akan memberikan bantuan dan seterusnya. Mestinya itu direspons secara positif, bukan malah itu dijadikan sebagai sebuah aksi untuk melakukan tindakan yang mungkin bersifat politis. Ya, kalau menuduhnya pencitraan kan berarti ada pihak tertentu yang memang punya pandangan negatif, punya pandangan politik yang berbeda. Mestinya satu orang tidak boleh dijadikan dasar untuk mengusir, karena akhirnya kan terjadi tuh kegaduhan antara yang mengusir dan yang tidak terima dengan pengusiran itu. Ini kan tidak baik bagi citra pemerintah. Dan mestinya di kasus yang lain juga ada seorang menteri agama karena pernyataannya yang dinilai salah, kemudian dia mengatasnamakan daerah, pemimpin daerah atau pemegang adat atau apapun memberikan ultimatum supaya tidak boleh menginjakkan kaki. Ini kan sudah terlalu jauh. Bayangkan kalau setiap orang punya pandangan begitu terhadap menteri. Ini terlepas apakah kita dalam pandangan politik kita berbeda atau tidak, tapi faktanya kan negara ini sudah ada pemimpinnya, sudah ada orang-orang yang memang mewakili pemimpin yang terpilih secara demokratis. Ini kita akan terus-terusan habis dengan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Maka dari itu kesadaran sebagai warga negara ini penting. Anda tadi menyebut ini adalah politis, tapi mereka kan selalu berdalih ini adalah kekecewaan yang mendalam dan menganggap bahwa kerja pemerintah atau kekecewaan terhadap pemerintah karena kerjanya tidak benar. Nah, itu gimana sih? Itu kan ada salurannya mestinya. Kalau kita paham bahwa kita ini bernegara, berbangsa, semuanya itu bukan berarti kita dilarang untuk menyampaikan aspirasi. Sekali lagi, ini bukan berarti kita harus memihak atau apapun. Tapi ini perlu kerapian, perlu sistem, perlu ketertiban. Kalau setiap orang berinisiatif dengan melakukan pengusiran atau penggerebekan, selain pengusiran juga ada penggerebekan. Misalnya satu daerah karena dianggap intoleran atau apa digerebek oleh massa, biarkan aparat. Di satu sisi ketika ada dengan alasan bahwa mereka adalah intoleran, tapi ada juga orang yang sedang melakukan ritual apa dianggap salah juga digerebek. Ini dua-duanya apakah benar atau salah? Ya menurut saya terlepas siapapun yang digerebek, alasannya apa, itu adalah sebuah tindakan yang mengabaikan hukum. Nah, di sini mungkin kritiknya terhadap penegakan hukum. Jadi siapapun kalau dia intoleran, membuat pengajian dan sebagainya, jangan beri izin sehingga tidak perlu ada penggerebekan. Dan kalau ada orang melakukan ritual, amankan karena selama itu tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Jadi sebetulnya ini kembali ke bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pengaman agar tidak terjadi itu aksi main usir, aksi main grebek, aksi sweeping dan seterusnya. Kita dulu menolak organisasi yang melakukan sweeping. Nah, kita juga jangan melakukan hal yang sama. Buat apa kalau
kita mensyukuri adanya penggerebekan terhadap kelompok yang dipandang intoleran. Ya, kalau kita memandang bahwa kita ini anti terhadap kelompok intoleran, suka kita. Tapi apakah itu sesuai dengan prosedur hukum? Tentu tidak. Di sinilah perlunya kita berpikir proporsional, logis, seimbang. Artinya ada yang sedang bermain hakim sendiri, dan ini terjadi di banyak tempat. Lalu apa sebenarnya akar masalah sehingga orang itu bisa melakukan main hakim sendiri, Zat? Ya, karena itu tidak memahami prosedur hukum, tidak memahami haknya sebagai kewajiban dan haknya sebagai warga negara. Anda sudah menggunakan hak suara Anda, kemudian terpilih sebuah pemerintahan itu tinggal diawasi apakah dia melaksanakan tugasnya atau tidak. Jangan kemudian kita mengambil alih. Kalau setiap orang kecewa terhadap hukum, kemudian dia mengambil alih, kemudian dia main hakim sendiri, nah ini sulit. Nah ini sering terjadi, misalnya penggusuran tanah, ada pihak-pihak yang tidak terlibat, bukan bagian dari penegakan hukum, bukan polisi, ikut terlibat karena dia merasa punya wewenang terhadap itu juga masalah. Sehingga akhirnya berhadapan dengan warga. Biarkan pemerintah melalui kepolisian menangani itu, asal benar-benar penegakan hukum, bukan kepemihakan, bukan justru menindas. Ustaz, penegakan hukum. Nah, ya. Penegakan hukum seperti apa, Ustaz, yang harus dilakukan? Sementara masyarakat juga menilai dan melihat dan sering kecewa dengan penegakan hukum yang terjadi saat ini. Kita tidak bisa menutup fakta. Memang adanya tebang pilih, adanya jual beli produk hukum, itu fakta. Ya. Maka dari itu justru sebetulnya itu yang perlu diawasi, bukan karena kita kecewa kemudian kita mengambil alih hukum, kemudian kita main hakim sendiri, kan gawat itu. Biasanya hukum itu ada BAP-nya, ada investigasinya, ada orang dituduh sebagai pencuri karena diteriaki pencuri, ternyata bukan pencuri. Justru yang meneriaki pencuri itu adalah kawanan pencuri, kan gawat. Sementara dia sudah terlanjur wafat atau cedera dan sebagainya. Ya, tidak bisa dengan begitu. Ya, menjadi hukum rimba, setiap orang, siapa yang kuat, siapa yang banyak bisa melakukan itu. Hanya karena dituduh sesat dan karena di situ ada tokoh, ulama atau apapun namanya, kemudian orang bisa menghancurkan rumahnya, bisa menghancurkan tempat masjidnya, membakarnya dengan alasan bahwa itu sesat. Bisa dibenarkan? Tidak bisa. Jelas tidak bisa, tidak ada begitu. Makanya kita selalu teriak negara hukum, negara hukum. Nah, faktanya ini hukum apa maksudnya? Jangan-jangan hukum rimba. Lalu setiap orang bisa melakukan itu. Jadi siapapun, sejumlah banyak, sedikit, banyak, atau siapapun selama dia mengabaikan hukum yang semestinya ditegakkan secara adil, secara objektif, maka itu justru adalah pelanggaran terhadap hukum. Jadi terlepas siapa yang diusir, apakah tokoh yang memang mestinya diterima, seorang menteri, ataukah tokoh intoleran. Kalau dia memang tidak diberi hak untuk memberikan suara, seorang tokoh intoleran tidak perlu diundang. Memang kalau seandainya diundang, justru yang mengundang itu yang kita persoalkan. Jadi otomatis dia tidak bisa datang. Dan kalau datang pun sebagai warga negara sendiri, ya hak dia. Kan masalahnya bukan datangnya, tapi dia akan memberikan ceramah. Nah, dari sisi inilah semestinya hukum bisa ditegakkan. Tapi kalau sekedar dia mau bepergian ke sana kemari, itu kan hak individu. Itu kan tidak bisa seseorang melarang seseorang untuk selama itu di area publik, kan tidak bisa dilarang. Ya, Ustaz. Apa pesan yang mau Anda sampaikan terkait kasus usir mengusir ini yang ujungnya seperti yang Anda sampaikan tadi adalah chaos? Apa, Ustaz? Ya, kita perlu sadar hak kita sebagai warga negara. Kita harus terima hasil pemilihan yang sudah terjadi ini dengan mengawasi bagaimana hukum itu ditegakkan. Jangan ada tebang pilih, jangan ada jual beli vonis, jangan ada suap menyuap di kantor kepolisian, jangan ada aparat yang kemudian memainkan, justru memeras korban. Ini semuanya harus diawasi supaya pemerintahan itu berjalan dengan baik dan bersih. Tapi jangan kemudian karena kecewa kemudian kita juga melakukan tindakan-tindakan yang justru akibatnya lebih fatal. Nggak bisa begitu. Itulah bentuk cinta kita kepada negara. Cinta kita kepada negara adalah mengkritisi. Tapi bukan kemudian mengambil alih.
Sama sekali itu tidak bisa dibenarkan, meskipun kita kecewa. Baik. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.